Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu datang di hadapan-Mu, bawa hati dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Biar kami mempersembahkan seumur hidup kami Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kami mau setia, kami mau berserah hanya padamu, Yesus. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau, Allah yang setia. Kau sungguh baik Tuhan, Kau Bapa yang baik. Oh, Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ajaib. Kami sembah Kau. Haleluya. Oh Yesus, Kau sembah. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, keluarga HCC dimanapun saudara berada. Kita ada di hari terakhir di tahun 2021, luar biasa. Kita ada hari ini karena kebaikan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sehingga di hari ini kita akan menikmati pergantian tahun dari 2021 ke 2022. Tuhan luar biasa, meskipun di tengah-tengah pandemi, di tengah keadaan yang tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik. Puji Tuhan untuk setiap kesetiaan keluarga HCC. Mengikuti renungan saat teduh di sepanjang tahun ini, saya berdoa dan berharap agar setiap pelajaran yang kita terima akan membangun iman kita, akan membangun keintiman kita yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, akan menguatkan kita, membangkitkan pengharapan di dalam hidup kita. Dan lebih daripada itu semua, saya berdoa agar firman Tuhan yang kita dengar tiap hari mengubah kehidupan kita semakin segambar serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa. Bapak, terima kasih hari kami ada di hari terakhir di tahun ini. Bersyukur buat kemurahan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk semua hal baik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Kami bilang Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, berkati firman dan kebenaran yang akan mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan di saat teduh yang terakhir di tahun ini, luar biasa. Kita telah melewati sepanjang tahun ini. Ada musim kehidupan masing-masing di antara kita yang sudah kita lewati. Saya tidak mengerti apa yang sudah alami, pergumulan saudara, tapi yang saya tahu bahwa
Tuhan Yesus baik dan Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada di hidup kita, di setiap musim hidup kita, Dia selalu ada dan Dia mengasihi kita. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan di hari ini, di hari terakhir ini, saudara? Apa yang mesti kita renungkan kembali, saudara? Yang pertama, di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 3M yang saya mau sharing kepada saudara hari ini, yang patut kita renungkan kembali di akhir tahun ini. M yang pertama adalah mari kita mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. 2, 3, mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur untuk sepanjang tahun ini, saudara. Apa yang harus kita syukuri? Kita bersyukur untuk setiap pencapaian, kita bersyukur untuk setiap pertolongan, kita bersyukur untuk setiap level up di hidup kita bersyukur untuk setiap mujizat. Kita pernah sakit mungkin, saudara yang kena COVID di tahun ini, bersyukur Tuhan sembuhkan saudara. Kita mesti bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Di saat kita lemah, Tuhan kuatkan. Kita sedang alami pergumulan, Tuhan buat mujizat. Kita butuh keuangan, Tuhan cukupkan kita. Kita bersyukur untuk setiap mujizat, pertolongan, pencapaian, progres, dan level up di hidup kita. Tapi tidak hanya untuk hal yang baik kita harus mengucap syukur. Kita juga harus mengucap syukur untuk hal juga yang tidak baik yang Tuhan izinkan kita alami. Mungkin ada musim di mana situasi kita lagi nggak baik, keadaan kita lagi nggak baik, kita dihianati, kita dilukai, kita dikecewakan, ada beberapa hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita doakan mungkin itu mengecewakan saudara, seperti Tuhan, kenapa ini mesti terjadi kepada saya? Untuk hal yang seperti itu pun saudaraku, kita harus belajar mengucap syukur. Jadi nggak hanya hal yang baik, tapi hal yang nggak baik juga kita harus mengucap syukur. Karena dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan, ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Mari mengucap syukur. Apabila suamimu baik hari ini, orang tua baik hari ini, istrimu baik, anak-anakmu baik. Tapi mengucap syukur juga kalau mungkin mereka juga nggak baik sama saudara. Mungkin ada orang-orang di sekeliling saudara yang nggak baik juga, mengucap syukurlah buat mereka. Karena lewat hidup mereka lah kita diubahkan, lewat hidup mereka lah besi, menjadikan besi, kita semakin diubahkan segambar serupa dengan Kristus. Dan lewat setiap masalah dan pergumulan, itu mempertajam hidup kita. Itu mengubahkan kita. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita tidak ada yang terjadi tanpa izinnya Tuhan, karena hidup kita dalam kontrolnya Tuhan. Jadi mengucap syukurlah untuk semua hal yang terjadi. M yang kedua itu apa, saudara? M yang kedua, kita nggak hanya mengucap syukur, tapi kita mulai mengevaluasi diri kita. Mari kita evaluasi sepanjang tahun ini. Bagaimana kerohanian kita? Bagaimana kesungguhan kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kerohanian kita? Bagaimana pelayanan kita? Apakah lebih baik, lebih naik, atau lebih turun? Apakah kita dengan Tuhan semakin dekat atau kita semakin jauh? Mari evaluasi juga bagaimana kinerja bisnis saudara, pekerjaan saudara, karir saudara, bahkan pelayanan saudara. Apakah semakin bagus atau semakin turun? Apakah semakin ada level up atau progres atau justru mengalami sebuah kemunduran? Kita perlu mengevaluasi. Bagaimana kita di tengah-tengah keluarga, bagaimana hubungan saudara dengan pasanganmu, suami dan istri, orang tua dan anak, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kantor saudara, apakah hidup saudara menjadi berkat, apakah saudara menjadi pembawa damai di tengah-tengah mereka, bagaimana kehidupan saudara berdampak positif atau negatif. Kita perlu mengevaluasi diri kita, karena dengan mengevaluasi kita bisa memperbaiki diri kita. Orang yang tidak mengevaluasi dirinya tidak akan sadar bahwa dia sedang mengalami hal yang buruk di hidupnya. Orang yang tidak mengevaluasi, dia akan membuat kehidupannya akan semakin buruk sebenarnya. Karena dengan mengevaluasi artinya kita berkaca diri, kita melihat kembali apa yang kurang dari saya, apa yang perlu saya perbaiki, di area mana yang saya perlu dipulihkan dan disembuhkan. Sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang papa, jadi seorang istri, jadi seorang mama, jadi orang tua, jadi seorang pelayan Tuhan, jadi pekerja, pengusaha, dimanapun kita berada, kita harus berani untuk mengevaluasi diri kita. Karena dengan mengevaluasi berarti kita berharap ada perubahan yang baik di hidup kita. Karena orang yang menutup dirinya, mengeraskan hatinya untuk tidak mengevaluasi dirinya dan tidak bersedia untuk mengevaluasi, maka saudara sedang menutup pintu untuk sebuah kemajuan di hidup saudara. Yang pertama tadi kita perlu yang pertama mengucap syukur, yang kedua kita mengevaluasi diri, dan yang ketiga M-nya adalah mari kita mulai merencanakan apa yang di depan kita.
Karena hidup tanpa sebuah perencanaan adalah seperti kita sedang berlari di sebuah arena tanpa sebuah tujuan yang jelas, nggak ada garis finishnya. Nah, berapa banyak orang lelah, letih, lesu dengan apa yang dia sedang kerjakan hari ini. Bahkan ada yang stres dengan pelayanannya. Kenapa? Karena dia nggak punya sebuah tujuan yang jelas, dia nggak merencanakan hidupnya. Hidup kita haruslah miliki sebuah perencanaan. Apa yang kita mau terjadi, karena saya pernah bilang sama saudara bahwa merencanakan sesuatu adalah bagian daripada iman. Memang kita bisa merencanakan, tapi semua akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi minimalnya kita harus merencanakan segala sesuatunya. Apa yang saya ingin capai di tahun depan? Apa yang ingin saya dapatkan di tahun depan? Perubahan apa yang saya ingin alami di bisnis saudara, di karir saudara, di pelayanan saudara, di kehidupan pribadi saudara, di dalam rumah tangga saudara? Apa yang saya ingin alami di tahun depan? Perubahan apa? Progres apa? Dan saudara perlu berencanakan dari hari ini. Perencanaan bisa terjadi kalau kita mulai dengan mengevaluasi diri. Evaluasi yang baik selalu dimulai dari hati yang selalu mengucap syukur sama Tuhan. Jadi ketiga M ini sangat berkaitan. Kita mulai dengan mengucap syukur, lalu kita bisa mengevaluasi diri kita, mau buruk mau baik. Lalu kita bisa mulai merencanakan ke depannya, apa yang akan kita buat di tahun depan. Dan selebihnya kita serahkan berdoa sama Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi dengan merencanakan hidup kita sedang beriman bagi masa depan kita. Dengan merencanakan hidup kita sedang beriman hal yang baik akan terjadi di kehidupan kita. Nah, mari saudaraku, mari kita mau sungguh-sungguh di hari terakhir bulan ini, ambil waktu sejenak, mulai mengucap syukur, mulai mengevaluasi diri, mungkin perlu ambil catatan. Saya telah membagikan banyak buku catatan buat semua jemaat, mulai mencatat, lalu saudara mulai merencanakan apa yang akan saudara buat di tahun depan untuk keluarga saudara, untuk bisnis, untuk karirmu, dan bagi pelayananmu juga mungkin. Mari saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan lihat tahun depan, hidup kita akan jauh lebih baik. Terima kasih sepanjang tahun ini, saudara dengan setia ada di program Saat Teduh ini. Kalau setiap Saat Teduh ini memberkati saudara, mari bagikan linknya, share kepada teman sahabat yang lain, agar semua dikuatkan, semua diberkati, semua ditolong oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Biarlah di akhir tahun ini kami bersama-sama mulai mengucap syukur untuk hidup kami, baik yang baik ataupun yang tidak baik. Kami mulai mengevaluasi diri kami Tuhan, di area mana kami perlu memperbaiki diri kami dan mengubahnya jauh lebih baik. Dan kami mulai merencanakan kehidupan kami dengan baik di tahun depan. Berkati kami semua, mampukan kami semua, urapi kami semua dalam nama Yesus. Biar kami menikmati perpisahan malam tahun baru malam ini dalam kebaikan, kemurahan Tuhan. Kami sehat, bahagia bersama dengan keluarga dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. So, jangan lupa nanti malam kita akan ibadah online malam tahun baru. Mari sudah kumpul bersama dengan keluarga jam 10 malam. Kita bisa doa, nyembah sama-sama, makan sama-sama, fellowship, saling berbagi sukacita, saudaraku, saling mendoakan. Mungkin ada hubungan yang perlu diperbaiki, saling memaafkan. Biar malam tahun baru ini kita nikmati bersama dengan keluarga dalam kasih dan hadirat Tuhan yang luar biasa. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.